Pemirsa setia Pijar TV, terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Program ini didanai oleh mitra dan sahabat sekalian yang selalu mendukung kami dengan setia. Dan tahukah saudara bahwa ada cara yang baru dan mudah loh di YouTube untuk membantu kami memproduksi program-program yang selalu fresh di Pijar TV. Silahkan klik tombol thanks di bawah dan saudara bisa mengirimkan kami stiker super thanks dengan donasi saudara. Yuk segera dicoba, seberapapun donasi saudara sangat memberkati pelayanan kami. Salam terang bagi Indonesia. Tentu saja ciri-ciri pada masa pemerintahan Yoas berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Karena hari-hari sebelumnya dipenuhi dengan kejahatan. Dan orang ini Tuhan memilihnya jadi pasti ada kesalehan dan ini benar. Dalam pemerintahan Yoas seperti yang kita sebutkan sebelumnya, dia memiliki beberapa minat spiritual. Tapi raja-raja yang saleh selalu cirikan dengan ungkapan ini. Di Yehuda ia melakukan apa yang benar. Di mata Tuhan ini adalah hal pertama yang dikatakan tentang Yoas di sini. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tapi ada ungkapan lain yang mengikuti ini untuk beberapa raja, tapi tidak disebutkan di sini. Hatinya sepenuhnya benar seperti ayahnya Daud. Dia melakukan apa yang benar. Tetapi di sini dia tidak bisa dibandingkan dengan Daud. Jadi jelaslah kebangkitan yang terjadi dalam kehidupan orang ini adalah yang hebat, tapi sebagian jika dibandingkan dengan sebelumnya ada perubahan besar. Ada perubahan dalam sejarah rakyat dan kehidupan mereka, tapi jika dibandingkan dengan Daud atau Yosia, tidak seperti Yosia. Dia telah melakukan hal-hal baik. Kita merujuk pada beberapa hal seperti merawat rumah Tuhan dan merawat para imam, karena pada masa Atalia, jelas bahwa para imam Baal mendominasi dan dalam hal itu para imam Tuhan ditinggalkan dan menjadi sangat miskin. Jadi salah satu hal yang dia pedulikan untuk lebih dekat dengan Tuhan, para imam perlu dirawat dengan baik dan dia memperbaiki rumah Tuhan. Dia menjaga kesetiaan tentang perak yang dibawa masuk dan bagaimana itu dibelanjakan di rumah Tuhan. Jadi jelas bahwa dia menjaga kesetiaan dan kesetiaan para imam dan ini adalah di antara hal-hal besar. Tapi ada beberapa hal saya tidak bisa mengatakan bahwa ini hebat karena bersifat negatif. Dikata tentang dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Seumur hidupnya selama Imam Yoyada mengajar dia. Dia tergantung pada Yoyada. Dia tergantung pada Yoyada, itu sebabnya kita baca, namun bukit-bukit pengorbanan, ungkapan ini diulangi sebagai kebangunan rohani sebagian. Namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan, bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Kedua, dia memperbaiki rumah Tuhan. Tetapi di dalam rumah Tuhan ada hal-hal yang tidak dilakukan. Seperti apa Dr. Aisam? Itu terjadi di ayat 13 setelah berbicara tentang tukang batu, permahat batu, dan pembangun, dan semua. Kita berada di pasal 12 sekarang. 12 dari 2 Raja-Raja ayat 13. Tetapi untuk rumah Tuhan tidaklah dibuat pasu perak. Dan ini penting. Karena berkaitan dengan dupa. Itu ada hubungannya dengan dupa. Jadi ada pengorbanan. Di mana persembahan dupa diadakan. Tidak ada basu, bokor penyiraman pasu. Bokor penyiraman berhubungan dengan menjaga cahaya agar tetap menyala baik. Oke dokter, agar pemirsa tahu apa yang kita bicarakan, jadi apa hubungannya antara kemenyan dan persembahan kurban yang ada di persembahan dalam imamat atau kitab-kitab lain dalam Alkitab, sehingga kami dapat mengetahui mengapa ada kekurangan dalam persembahan ini. Apa hal terpenting dalam sebuah pengorbanan? Bahwa wangi harum naik ke hadapan Tuhan. Dan ini adalah ritual perjanjian lama. Dan ini adalah ritual perjanjian lama Kristus, yang melambangkan pengorbanan Kristus dan wangi harum Kristus. Baik dalam pengorbanannya atau dalam hidupnya. Tepat. Wangi yang harum menyegarkan hati Tuhan, wangi harum ini naik dari dupa. Jadi ada pembakar dupa yang menyala terutama pada hari besar pendamaian. Tidak ada yang diizinkan masuk tanpa darah atau dupa. Jadi di sini ada kurban tetapi tanpa dupa. Tanpa dupa. Ya. Kedua, pasu dan bokor penyiraman digunakan untuk menjaga cahaya di tabernakel. Dan ini mengacu pada kesaksian tulus. Apapun yang keluar darinya disucikan dengan pasu dan bokor penyiraman yang tidak disediakan. Jadi jelas kesaksian itu akan memudar seiring berjalannya waktu dan bahkan nafiri. Jelas di sini bahwa itu adalah kebangkitan, tetapi efeknya memudar seiring waktu. Karena pada awalnya terhubung kepada Imam Yoyada, dan ini menunjukkan itu pada kita. Dia yang berjalan dengan orang akan berjalan sedikit dan tidak akan melanjutkan menempel langsung kepada Tuhan.
adalah hal yang paling pasti untuk kelangsungan ilahi sejati bekerja. Baik, sekarang kita akan menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Dalam pasal 12 ayat 3 mengatakan, namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan, bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban itu di bukit-bukit itu. Bagaimana bisa bukit pengorbanan masih ada ketika seharusnya ada kebangunan rohani? Bagaimana kita mengatakan bahwa zaman Yoas adalah masa reformasi dan kebangunan rohani ketika bukit pengorbanan masih ada? Seperti yang kita dengar dari saudara Esam, ini memang kebangkitan dibandingkan dengan sebelumnya. Itu hebat, tapi di waktu yang sama, bukan kebangkitan yang sempurna. Tuhan berkata, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya dan kepada Allah kita, sebab ia memberinya pengampunan dengan limpahnya. Agar seseorang kembali kepada Tuhan, dengan segenap hatinya, dia harus hancurkan semua hal jahat dalam hidupnya. Raja ini muncul dan membuat kebangkitan dan menjadi berkat bagi umat, tapi dia membiarkan beberapa hal seperti yang kita dengar. Tidak dibereskan, meremehkan dosa yang paling sederhana. Salomo berkata dalam Kidung Agung, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun anggur. Jika seseorang meremehkan beberapa hal yang menurutnya bisa luput dari perhatian, jika dia melakukannya seperti yang telah kita lihat di rumah Tuhan, terutama dalam hal menyembah Tuhan, keadaan akan kembali memburuk. Dan kita melihat ini ketika dia mulai melupakan Tuhan dan mengandalkan suap ketika dia diserang. Kita melihat bahwa keadaan menjadi lebih buruk setelah kematian Yoyada yang saleh, imam yang membimbingnya menuju Tuhan. Itu sebabnya sangat penting untuk menyadari dari hal yang paling sederhana dan dosa paling sederhana dalam hubungan kita dengan Tuhan. Sahabat Pijar TV, Shalom, apa kabar? Terima kasih sudah menjadi sahabat dan menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. God bless you.